Sebuah perahu pesiar wisata yang mengangkut 9 orang wisatawan terbalik di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat. Beruntung, seluruh penumpang berhasil diselamatkan oleh petugas. Kejadian ini menjadi salah satu insiden yang terjadi di pantai Pangandaran selama libur Lebaran. Sebelumnya, seorang wisatawan terseret ombak, namun sebagian besar berhasil diselamatkan. Sayangnya, satu orang wisatawan masih dalam pencarian. Terjadi 4 kejadian, di mana hari kemarin ada 3 kejadian, di mana korban dapat kita selamatkan sebanyak 16 korban, dan 1 masih dalam pencarian. Dan hari ini 1 kejadian, 3 kita dapat selamatkan, 1 masih dalam pencarian. Petugas terus mengimbau kepada pengunjung untuk mematuhi petunjuk keselamatan dan tidak berenang di area berbahaya. Timbang dulu. Mana? Timbang dulu tuh mana? Nggak usah Pak, langsung. Terus sini. 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 Video. Lampu ada. Polisi menangkap oknum pegawai Pemkab Bangkalan yang jadi juragan sekaligus pemilik gudang tempat pengoplosan tabung LPG bersubsidi Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Saat penggerebekan, petugas juga mengamankan 2 karyawan dan 240 tabung LPG. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan bersama barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, pelaku akhirnya mengakui telah mengoplos atau memindahkan isi tabung LPG 3 kilo bersubsidi ke tabung gas 12 kilo non-subsidi sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pengoplosan ini kemudian dijual ke pengepul gas LPG seharga Rp120.000. Dari bisnis ilegal ini memberi keuntungan cukup besar bagi pelaku, yakni memperoleh laba bersih berkisar Rp2 juta per hari. Per hari kita kan bisa berhasil isi berapa tabung? 51 tabung. Ya 12 kilo. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal penyalahgunaan tata niaga migas yang disubsidi pemerintah dengan ancaman pidana hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Meletus Gunung Merapi tanggal 2 April. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi di hari kedua dan ketiga Idul Fitri. Kolom abu letusan berketinggian lebih kurang 1.000 meter dengan amplitudo letusan 30,3 mm dan durasi letusan selama 39 detik. Cuaca yang cerah di sekitar gunung membuat kolom abu letusan terlihat dari berbagai arah. Dari kawasan Batu Palano, asap hitam terlihat jelas membumbung tinggi keluar dari kawah di puncak gunung. Gunung Merapi meletus 3 kali, yakni Selasa malam, Rabu pagi, dan Rabu malam. Tingginya kolom abu letusan mengagetkan warga dan juga para perantau. Tadi kita lagi lihat gunung, tiba-tiba gunung meletus dan kita kaget ya. Iya. Kaget kenapa? Kaget karena baru sekali ini lihat gunung meletus di kampung karena lagi liburan juga, libur lebaran. Selama lebaran ini udah berapa kali ini gunung meletus tahunnya? Tadi malam kedengaran juga sih, tapi nggak ngeliat secara langsung. Saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 atau waspada di atas aktivitas normal. Larangan pendakian dan aktivitas diberlakukan dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Warga di lokasi hunian sementara pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Konga, Kecamatan Titihena, Flores Timur, dikejutkan dengan penemuan 16 granat dan ratusan amunisi senjata api yang terkubur di dalam tanah. Ratusan amunisi senjata api dan belasan granat ditemukan oleh seorang pengungsi yang sedang menggali tanah untuk membuat safety tank. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke anggota polisi dan TNI. Amunisi atau granat dari zaman dahulu atau seperti apa kemudian dugaan sementara? Nah, itu nanti ya memang yang ahlinya dari Jibom ya, Jihandak itu dari Brimob nanti akan melakukan pengecekan, pemeriksaan dan
ahlinya dari tim nanti Jikom akan lebih tahu. Nah, kita tunggu nanti hasilnya bagaimana. Nah, itu yang nanti akan kita sampaikan juga. Hingga saat ini aparat TNI Polri masih mengamankan lokasi sambil menunggu kedatangan tim gegana dari Satuan Brimob Polda NTT untuk pemeriksaan lebih lanjut. Masyarakat berharap aparat segera menyisir area sekitar untuk memastikan tidak ada lagi temuan serupa yang bisa membahayakan keselamatan warga. Dari Flores Timur, Joni Nurah iNews melaporkan. Kebakaran melanda rumah di kawasan padat penduduk daerah Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu siang. Amukan si jago merah dengan cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan permanen. Petugas damkar Kota Padang yang mendapat laporan langsung menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Akibat insiden ini, 4 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 serta 2 unit rumah permanen ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik dari salah satu mobil yang hendak dihidupkan oleh pemiliknya. Ini untuk yang terbakar apa saja Pak hari ini? Ada 2 buah unit mobil, 2 kendaraan roda 2 dan 1 rumah yang satu lagi bisa kita kasih sebagian yang kedua. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pemudik asal Palembang yang menumpang bus tujuan Sragen, Jawa Tengah, melahirkan secara darurat di dalam toilet terminal bus Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pemudik ini melakukan proses persalinan seorang diri dan baru diketahui setelah pemudik lain mendengar suara tangisan merintih dari dalam toilet. Saat diperiksa oleh suaminya, ternyata sang istri terkapar bersimbah darah dengan bayi mungil baru dilahirkan. Sang suami tak menyangka jika istrinya melahirkan secara darurat karena usia kandungan baru 5 bulan. Izin kepada kru bis untuk ke toilet wanita. Setelah sampai di toilet wanita, ada penumpang lain yang akan juga menggunakan toilet wanita, terdengar suara tangisan. Nah, lalu si wanita yang mendengar suara tangisan itu meneriaki minta tolong. Karena melahirkan tanpa bantuan medis dengan usia kandungan prematur 5 bulan, ibu dan bayi yang baru dilahirkan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut masih banyak pengemudi ojek online yang belum mendapatkan bonus hari raya atau BHR. Meski ada yang dapat, namun jumlahnya sangat sedikit nominalnya. Noel pun mengeluarkan pernyataan keras. Ia mengatakan apa yang dilakukan pihak aplikator menunjukkan perilaku rakus. Noel pun berencana akan memanggil semua aplikator ojol dan pihaknya akan melakukan audit perusahaan ojol tersebut. Mereka rakus, itu jawabannya itu. Aplikator itu rakus. Ya. Tapi akan dipanggil lagi panggil. Udah. Kita panggil. Noel juga menambahkan aplikator ojol tersebut dianggap telah membohongi pemerintah termasuk Presiden Prabowo. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ragam warna-warni dan gambar karakter balon menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, inilah tradisi unik yang selalu hadir saat libur Lebaran di kota dengan julukan negeri di atas awan. Tradisi ini selalu menjadi daya tarik wisatawan. Ribuan orang nampak telah berkerumun sejak pagi demi menyaksikan penerbangan balon udara. Tahun ini, 35 balon udara ikut memeriahkan festival balon di lapangan Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Peserta berkreasi menghasilkan balon udara dengan beragam motif, warna, dan ukuran. Festival semakin terasa istimewa karena berlatar belakang gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing.
Pengunjung nampak bersuah foto ataupun sekedar memotret dengan ponselnya masing-masing. Soalnya lewat VIP TikTok terus kan, jadi saya dan saudara saya memutuskan untuk datang ke Wonosobo. Excited karena di Papua itu sebelumnya tidak pernah ada festival seperti ini. Dengan pemandangan gunung di samping di depan dengan di sini pemandangannya sangat indah. Tradisi festival balon berlangsung dari hari kedua Lebaran hingga sepekan ke depan. Tak hanya di satu lokasi, sejumlah tempat dipilih menjadi lokasi penerbangan balon udara, salah satunya alun-alun Wonosobo. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, balon udara tak dilepas liar begitu saja, namun ditambahkan dengan tali dengan ketinggian maksimal 150 meter. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Museum Kereta Api Ambarawa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah bisa jadi salah satu tempat wisata sejarah untuk dikunjungi saat libur Lebaran. Naik kereta api, tut tut tut. Pemirsa, bicara soal naik kereta api, kali ini saya sedang berada di Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, kali ini saya bakal mengajak pemirsa untuk melihat seperti apa sih cikal bakal kereta api yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat bareng-bareng. Stasiun Kereta Api Ambarawa dibangun pada tahun 1873 oleh pemerintah kolonial Belanda yang kala itu digunakan untuk transportasi tentara Belanda dari Semarang menuju Magelang. Seiring modernisasi, Stasiun Ambarawa dijadikan museum dan destinasi wisata untuk tetap melestarikan lokomotif uap dan diesel. Di sini, pengunjung bisa menjajal kereta api diesel dan uap di era kolonial dengan rute Stasiun Ambarawa hingga Tuntang. Dengan banyaknya koleksi serta informasi lokomotif dan perkereta apian, pengunjung bisa mengetahui perkembangan kereta api di Indonesia. Ini untuk apa? Edukasi anak-anak itu Mbak, kan ada anak, tadi bawa anak kecil 2. Terus ini kan juga bisa lari-lari di sekitaran kan bebas dari kendaraan gitu loh Mbak. Terus untuk apa yang anak-anak tadi yang ngenalin apa tentang museum gitu loh Mbak. Museum apa? Kereta api, tentang alat-alatnya itu loh. Soalnya orang kaya manapun bisa beli kapal pesiar maupun pesawat pribadi, tapi nggak mampu beli kereta api. Seru Mbak, iya. Ya apa kayak naik kereta biasa, cuman kan agak pelan. Kalau saya kan udah sering naik kereta untuk perjalanan jauh gitu loh Mbak. Kalau istri saya kan baru naik ini, ya biar ngerasain lah paling nggak sama-sama kereta gitu loh Mbak. Kalau kereta jarak jauh kan lebih cepat, kalau ini kan lebih pelan. Apa pemandangannya juga sawah-sawah kan bagus Mbak. Mengembangkan pariwisata, memperkenalkan anak, mantu dan cucu untuk kedepannya tahu sejarah. Berarti ini rekomendasi juga ya Pak? Iya, untuk kedepannya ya? Agar anak-anak kedepannya tidak lupa sejarah. Nah pemirsa, selain bisa menjajal kereta api di masa Hindia Belanda, Anda juga bisa melihat berbagai koleksi kereta api di museum ini. Dan jangan lupa untuk mengabadikan momen tersebut bersama keluarga dan si kecil. Saya Sra Barita bersama juru kamera Seto Pratomo. Sampai jumpa. Foto-foto ah. Ya, pemirsa, 2 hari pasca Hari Raya Idul Fitri, nampaknya sudah mulai terlihat adanya mobilitas dari masyarakat yang melakukan arus balik di momen Lebaran tahun ini. Hari ini bisa dilihat dari situasi di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 62 yang nampaknya sudah mulai diramaikan oleh kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi, di mana kendaraan ini melintas dan juga situasi sekarang cukup padat. Tercatat bahwa untuk volume kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta pada hari ini di angka 1.500 kendaraan per jamnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa, yang mana biasanya hanya berada 700 hingga 1.000 kendaraan per jamnya yang melintas dari arah Cikampek Utama
menuju ke arah Jakarta. Dan juga untuk puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April 2025. Selama momen arus balik Lebaran 2025 diprediksi lebih dari 1 juta kendaraan akan kembali ke Jakarta via jalan tol Jakarta Cikampek. Dan tentunya dari pihak Jasa Marga ini akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi adanya kepadatan. Salah satunya adalah menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow yang akan diberlakukan dari KM 70 ke KM 47 dari arah Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Untuk kontraflow akan diberlakukan secara situasional pada tanggal 3 hingga 7 April 2025 disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi di lapangan dan juga disesuaikan dengan diskresi dari kepolisian. Tentunya bagi pengendara dihimbau untuk terus menjaga kesehatan dan juga memastikan kondisi kendaraan agar dalam keadaan prima. Dari Karawang, Jawa Barat, Amrina Rida, Bagus Prastiadi, iNews melaporkan. Hari ketiga Lebaran Idul Fitri 2025 terpantau untuk situasi di Stasiun Pasar Senen ini masih ramai oleh para pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya. Dan di malam hari ini terhitung untuk jumlah pemudik yang berangkat ke kampung halaman ada 25.000 penumpang. Kemudian untuk arus balik ini memang masih belum berada di puncaknya karena diperkirakan berada di tanggal 4 hingga 6 April ke depan. Dan juga pastinya dari perkiraan Daob 1 Jakarta ini berdasarkan informasi yang diberikan untuk perkiraan jumlah penumpang yang akan datang dan tiba ke Daob 1 Jakarta ini berkisar di 45.000 rata-rata per harinya. Sehingga untuk antisipasi adanya lonjakan penumpang ini dari Daob 1 Jakarta sudah mempersiapkan, salah satunya adalah dengan adanya penambahan kereta api jarak jauh tambahan dengan total 380 perjalanan. Dan di setiap harinya akan ada 17 kereta api yang berangkat ke arah Daob 1 Jakarta. Ini juga menghimbau untuk para pemudik untuk memperhatikan kembali barang bawaannya, jangan sampai ada tertinggal ataupun hilang. Kemudian juga diperhatikan untuk jam keberangkatan, hari keberangkatan apakah sudah sesuai. Menghimbau kepada para pemudik untuk membeli tiket dari platform yang sudah disediakan, yaitu salah satunya adalah Akses by KAI atau juga platform kerjasama lainnya yang sudah resmi bersama dengan KAI. Dari Jakarta, Naura Syafika, Leman, iNews melaporkan. Polres Cilegon, Banten melakukan sistem one way di jalur Ciwandan menuju arah wisata Pantai Anyer dan Carita, Pandeglang, Banten. Melakukan sistem one way ini bertujuan agar tidak terjadi kemacetan panjang di ruas jalan Ciwandan. Hal ini dilakukan demi mengurai kemacetan yang ada di jalur wisata Pantai Anyer dan Carita selama musim libur Lebaran. Kendaraan yang akan menuju tempat wisata Anyer dan Carita sudah terpantau. Untuk mengurai kemacetan di sore hari, kendaraan wisatawan dari arah wisata akan diarahkan Rintan Kota Cilegon. Ya, saat ini sedang dilaksanakan one way untuk arus balik yang dari arah pantai-pantai menuju Jaya untuk memperlancar arus balik menuju Jaya. Untuk saat ini karena arus lumayan padat sehingga diberlakukan one way. Tadi pagi juga dilakukan one way arus menuju pantai Anyer maupun Carita. Sedangkan sore hari ini dilakukan penarikan one way arus balik. Untuk one way ini dilakukan secara kondisional apabila memang arusnya sedang padat. Saat ini pemberlakuan one way oleh petugas kepolisian Polres Cilegon bersifat situasional. Apabila terjadi kepadatan, maka sistem one way diberlakukan. Diprediksikan hari Sabtu dan Minggu ini akan menjadi puncak kepadatan kendaraan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Antrean panjang kendaraan terjadi mulai pintu masuk hingga jalan menuju kawasan Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kebun binatang Ragunan ini ramai didatangi pengunjung yang mayoritas membawa keluarga mereka. Humas Taman Marga Satwa Ragunan menyebut H+2 Lebaran merupakan puncak jumlah pengunjung yang mencapai 100.000 orang. Guna mengurai kepadatan wisatawan, pihak pengelola wisata menyediakan 20 titik parkir yang menampung 26.000 kendaraan.
Enak sih, tempatnya adem, cocok buat keluarga juga sih. Gampang aja sih, maksudnya dari pakai karcis gitu. Harus ada kartu Jakarta Card-nya. Sementara kawasan wisata Pantai Ancol ramai dipenuhi pengunjung pada libur lebaran hari ketiga. Tak hanya menikmati suasana pantai, para pengunjung yang membawa anak menghabiskan waktu dengan berenang, bermain pasir, dan menerbangkan layang-layang di Pantai Ancol. Meski sempat diguyur hujan, antusiasme warga tak surut untuk melanjutkan rekreasi bersama keluarga. Pihak pengelola wisata Ancol menyebut jumlah pengunjung mencapai lebih dari 60.000 orang pada Rabu sore. Kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Pusat tak luput dari kunjungan masyarakat khususnya dari wilayah Jabodetabek. Museum Dorama yang menampilkan sejarah perjuangan Indonesia dan puncak Monas menjadi favorit para wisatawan. Yang dekat-dekat aja masih sekitar Jakarta kita main ke Monas. Anak-anak ini belum pernah pada ke Monas ini. Iya, momennya pas lah, pas libur sekolah, libur lebaran, kita biar tahu sejarah Monas kayak gimana, sejarah di Indonesia kayak gimana, ya kita ajak ke sini. Pengelola wisata Monas memberikan kuota pengunjung naik ke puncak Monas sebanyak 1.800 orang yang terbagi dalam 9 sesi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, PT MNC Asset Management bersama The Indonesian Capital Market Institute Teach Me menandatangani perjanjian kerjasama dalam pengembangan pasar modal Indonesia melalui program pelatihan dan sertifikasi para calon agen penjual maupun wakil agen penjual efek reksadana. Dengan adanya kerjasama dengan Teach Me, nantinya para calon agen penjual reksadana maupun wakil agen penjual reksadana dapat menjual produk reksadana milik PT MNC Asset Management untuk mendukung pertumbuhan industri pasar modal Indonesia. Mereka bisa menambahkan fee-based income ya untuk mereka, karena mereka akan menjadi agen penjual untuk menjual produk-produk mutual fund atau reksadananya MNC Asset. Dengan harapan sumber income atau revenue dari perbankan ini nambah, bukan hanya dari dana pihak ketiga saja, bukan hanya dari lending pemberian kredit, tapi juga bisa jadi fee-based income menjual produk-produk reksadana. Bisa dilakukan melalui dua cara, baik melalui secara online, pelatihan secara online ataupun secara offline. Jadi apabila dilakukan secara offline, maka kami dari Teach Me juga bersama-sama dengan MNC Asset Management akan bersama-sama untuk mengumpulkan para calon wapert dan juga apert untuk sekaligus dapat berdiskusi dan juga menjelaskan bagaimana program pelatihan dan juga program sertifikasi di industri pasar modal. Teach Me dan MNC Asset Management menargetkan program pelatihan dan sertifikasi para calon agen dan wakil agen penjual reksadana ini dari 27 bank pembangunan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Bali sebagai daerah pariwisata sangat membutuhkan dukungan dan tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Bali melakukan pertemuan dan beraudiensi kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Hal ini dilakukan dalam upaya mengetahui secara detail mengenai isi dari Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 terkait standar penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Bali. Untuk mewujudkan itu, salah satunya bagaimana membantu menginformasikan, mempromosikan desa wisata, juga ada standar yang lainnya, termasuk juga membantu dalam memberikan informasi mengenai do and don't itu luar biasa. Ini akan sangat bagus kalau setiap komponen warga di Bali yang ada itu ikut gotong royong, rombo, itu bersama-sama membangkitkan tentu dalam hal ini bidang pariwisata. Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini sebagai salah satu wujud sinergitas DPW Partai Perindo Bali bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan Bali era baru. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya, iNews melaporkan.